Sering lihat kan di sosmed teman-teman pamer untung ratusan persen dari saham IPO. Wah, kayaknya gampang banget ya jadi kaya mendadak. Tapi beneran segampang itu? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana sih cara sebenarnya buat cuan dari saham IPO. Dan apa aja jebakan Batman yang mesti kita hindari. Ini dia nih pertanyaan sejuta umat yang sering banget bikin kita FOMO. Tiap kali ada perusahaan mau go public, wih beritanya langsung heboh, potensi cuan gede di mana-mana. Pertanyaannya, apa iya semudah itu buat jadi kaya raya dari IPO? Mari kita cari tahu. Coba deh lihat angka-angka ajaib di layar ini. Gila kan? Ada yang naiknya sampai 700% lebih. Angka-angka inilah yang bikin kita semua ngiler. Yang bikin kita ngebayangin, wah bisa jadi sultan nih cuma modal klik beli di hari pertama IPO. Oke, sebelum kita makin jauh, kita samain frekuensi dulu ya. Sebenarnya IPO itu apa sih? Gampangnya gini, IPO atau Initial Public Offering itu adalah momen ketika sebuah perusahaan swasta untuk pertama kalinya bilang, halo publik, yuk jadi pemilik perusahaan bareng-bareng. Mereka nawarin saham mereka ke kita-kita semua. Nah, di balik semua kemeriahan dan angka-angka ratusan persen tadi, ada satu realita pahit yang jarang dibahas. Kenapa sih untung gede banget di layar, tapi pas dilihat rekening kok nambahnya nggak seberapa? Disinilah kita akan bongkar rahasia dapurnya. Dan kunci dari semua misteri ini ada di satu kata sakti, penjatahan atau allotment. Ini dia nih biang keladi yang sering bikin mimpi jadi sultan itu buyar di tengah jalan. Yuk kita pakai contoh nyata aja, saham CDAA yang dulu viral banget. Bayangin ya, kamu udah siapin modal gede, katakanlah 1 miliar rupiah, siap borong. Tapi karena semua orang juga mau, peminatnya membludak, kamu cuma dapat jatah 0,6%. Artinya, dari modal 1 miliar yang kamu siapin, yang beneran kepake buat beli saham, itu cuma 5,9 juta. Terus, sahamnya terbang 863%. Uangmu yang 5,9 juta itu jadi 51 juta. Keren kan? Untung bersihnya 45 juta. Tunggu dulu, untung 863% itu kan kelihatan dahsyat banget. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang modal yang kamu siapkan, yaitu 1 miliar, keuntungan 45 juta itu sebenarnya cuma sekitar 5%. Ya, 5,17%. Lumayan sih, tapi jauh banget kan dari mimpi jadi kaya-kaya pakai modal 1 miliar? Ini dia realitanya. Nah, itu tadi kan cerita kalau IPO-nya laku keras, semua orang rebutan. Sekarang, gimana kalau ceritanya kita balik? Gimana kalau IPO yang kita beli ternyata sepi peminat, alias nggak laku? Disinilah letak permainan gak adilnya. Saat IPO viral, kita cuma dapat jatah seuprit, jadi untungnya juga kecil secara nominal. Tapi giliran IPO-nya sepi peminat, kita bisa dapat jatah 100%. Semua modal 1 miliar kita masuk. Kalau harganya anjlok 35% di hari pertama, ya udah kita rugi 350 juta. Satu kali rugi besar begini bisa langsung menghapus semua cuan-cuan receh dari IPO-IPO sebelumnya. Risiko yang gak sepadan kan? Oke, setelah tahu resikonya bukan berarti kita jadi takut sama IPO ya. Kuncinya adalah jadi investor yang cerdas, bukan yang cuma ikut-ikutan FOMO. Nah, ada 4 hal yang wajib kamu cek sebelum pencet tombol beli. Anggap aja ini checklist wajib investor cerdas. Pertama, dan ini super penting, ke poin siapa underwriter-nya. Anggap aja mereka ini mak comblang yang ngenalin perusahaan ke kita. Data nunjukin loh, ada beberapa underwriter yang punya tangan dingin. Artinya, saham IPO yang mereka kawal itu sering banget hijau di hari pertama. Cek rekam jejak mereka, ini penting banget. Kedua, cari tahu siapa orang di belakang perusahaan itu. Siapa pemilik utamanya, nama besar itu punya pengaruh magis di pasar. Contoh paling gampang, setiap kali ada perusahaan milik grup Prayogo Pangestu yang IPO, wah, pasar langsung berekspektasi tinggi. Minimal di hari pertama harganya bakal naik. Ketiga, kita balik lagi ke hukum ekonomi paling dasar. Kalau barangnya sedikit, tapi yang mau banyak, harganya gimana? Pasti naik kan? Sama kayak saham IPO. Coba pantau antusiasme pasar. Kalau beberapa hari sebelum penutupan statusnya sudah oversubscribed atau kelebihan permintaan berkali-kali lipat, nah itu pertanda bagus. Keempat, jangan sampai salah papan. Di bursa kita ada papan pencatatan yang beda-beda dan data historis menunjukkan kalau saham IPO di papan utama dan pengembangan itu rata-rata kinerjanya positif. Sebaliknya, saham di papan akselerasi rata-rata malah negatif. Ini bukan jaminan pasti, tapi bisa jadi filter awal yang sangat berguna.
Oke, anggaplah kamu udah ngikutin semua checklist tadi dan berhasil dapat IPO yang bagus. Sahamnya hijau, kamu lagi untung. Eits, jangan seneng dulu. Ada pertanyaan paling penting berikutnya. Kapan harus jual? Karena kalau salah momen, untung yang udah di depan mata bisa hilang gitu aja. Nah, ada satu aturan simple tapi sangat ampuh yang bisa kita pakai, namanya the 20% rule. Anggap aja ini kompas buat ngebantu kita navigasi di hari-hari pertama yang penuh gejolak. Kapan harus tahan, kapan harus jual. Gini cara kerjanya, gampang banget. Kalau di hari pertama listing sahamnya naik lebih dari 20%, itu tandanya euforia pasar lagi tinggi. Apa yang harus dilakukan? Tahan. Biarkan cuanmu berlari. Tapi sebaliknya, kalau di hari pertama naiknya di bawah 20% atau bahkan turun, jangan pakai ragu. Jangan berharap besok naik. Langsung jual. Amankan modal kamu sebelum ruginya makin dalam. Simpel kan? Terakhir, dan ini mungkin bagian yang paling penting dari semuanya. Semua strategi, semua analisis tadi nggak akan ada gunanya kalau mindset kita dari awal udah salah. Kamkan baik-baik kalimat ini. IPO itu bukan tiket lotre. Kita harus hindari apa yang namanya jackpot mentality. Jangan pernah berpikir sekali beli IPO hidup langsung berubah, 7 turunan sejahtera. Bukan kayak gitu konsepnya. Jadi, coba deh pegang prinsip-prinsip ini. Selalu pahami risikonya, IPO itu nggak selalu ARA, bisa juga ARB. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah pakai uang utang. Dan yang terpenting, fokus pada pertumbuhan net worth kamu secara keseluruhan, bukan cuma pamerin persentase cuan di layar. Anggap IPO ini sebagai strategi spekulatif, bukan pondasi utama investasimu. Nah, setelah kita bedah semuanya, dari mulai euforianya sampai ke realita pahitnya, pertanyaannya kembali ke kamu. Apakah saham IPO ini strategi yang tepat untukmu? Cuma kamu yang bisa jawab. Tapi setidaknya sekarang, kamu punya bekal yang lebih lengkap untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Selamat berinvestasi.